Silakan masuk, Kak. Silakan duduk ya. Duduk senyaman mungkin. Jadi gimana tadi di luar panas ya kayaknya kelihatannya. Panas banget. Itu ada minuman di samping Kakak, silakan diminum. Minum dulu Kak, enggak apa-apa. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Dengan sebelum kita mulai kita kenalan dulu dong, kan kita belum kenal nih. Namanya siapa Kak? Namanya Lala Azahra. Lala Azahra, boleh dipanggil siapa? Lala. Lala aja. Oke. Saya perkenalkan ya. Saya Devi Ayusa Fitri. Lala boleh panggil saya Kak Devi, Mbak Devi atau Ibu Devi. Tadi Lala asalnya dari mana? Dari Rafiga. Dari Rafiga. Ya. Jadi Lala kesini dengan siapa? Diantar Diantar. Diantar dengan siapa? dengan orang tua. Dengan orang tua. Tadi perjalanan ke sini lancar kan? Lancar. Lancar, alhamdulillah. Kak Lala tahu tempat ini dari mana? Dari teman. Dari teman. Temannya pernah melakukan konseling di sini? Pernah sepupunya pernah. Oh, sebenarnya pernah. Jadi Kak Lala tanya referensi gitu ya. Sebelumnya Kak Lala berarti apakah belum pernah melaksanakan konseling? Belum. Oke, jadi saya jelaskan dulu ya apa itu konseling. Jadi konseling itu proses pemberian layanan yang dilakukan oleh seorang ahli atau konselor, yaitu saya, kepada konseli, yaitu Mbak Lala, Kak Lala ya, kepada Lala. Apa tujuannya? Tujuannya itu untuk membantu Kak Lala menyelesaikan atau memfasilitasi Kak Lala dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi di dalam konseling ini saya sebagai fasilitator untuk Kak Lala menyelesaikan masalahnya. Di dalam konseling ini ada fungsi pengentasan dan pemahaman. Jadi di fungsi pengentasan itu saya harap nanti setelah melakukan konseling ini kita dapat mengentas Kak Lala dari masalahnya dan memahami bagaimana apa sih masalah yang sedang dialami Kak Lala dan bagaimana kondisi yang dialami Kak Lala itu. Lalu di dalam konseling ini ada beberapa asas yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana Kak Lala tidak perlu khawatir, tidak perlu takut apa yang diceritakan Kak Lala itu akan tersebar di luar, karena apa yang kita bicarakan di sini hanya cukup sampai sini dan tidak akan tersebar keluar. Lalu ada asas kesukarelaan. Tadi Kak Lala kesini dipaksa atau atas kesukarelaan Kak Lala? Sukarela. Oh, berarti Kak Lala yang ingin datang sendiri ke sini ya? Oke. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi nanti ketika konseling berlangsung, saya harap Kak Lala dengan terbuka menceritakan permasalahan agar saya dapat membantu Kak Lala menyelesaikan masalahnya. Setelah itu ada asas kemandirian. Jadi asas kemandirian itu diharapkan supaya nantinya Kak Lala menjadi pribadi yang lebih mandiri, dapat mengambil keputusan terhadap masalahnya tanpa harus bergantung lagi kepada konselor atau orang lain. Oke? Di proses konseling ini juga terdapat kontrak, yaitu kontrak waktu. Jadi selama 40 menit ke depan kita akan melaksanakan proses konseling. Apakah Kak Lala setuju? Oke, baik. Berarti 40 menit ke depan ya Kak. Oke, selanjutnya itu ada janji konselor. Apakah Kak Lala bersedia mendengarkan janji saya? Saya, Devi Ayusa Fitri, sebagai konselor pada kesempatan kali ini berjanji untuk menjaga, merawat dan merahasiakan apapun yang Kak Lala berikan, baik informasi ataupun data yang ada di proses konseling kita kali ini, dan tidak akan menyebarkannya keluar. Baik, apakah ada pertanyaan dari Kak Lala? Berarti cukup dipahami tadi ya. Oke, tadi kan saya sudah banyak berbicara di awal mengenai proses konseling. Jadi sekarang giliran Kak Lala yang berbicara. Ada apa sih, angin apa yang membuat Kak Lala datang ke tempat saya di tengah hari yang sangat panas ini? Boleh diceritakan? Saya sangat sulit untuk berkomunikasi di depan orang banyak. Contohnya itu seperti apa? Cuma ketika ingin angkat tangan di depan kelas begitu.
Kalala rasakan ketika ingin angkat tangan atau bicara di depan umum? Rasa takut karena takutnya orang akan menghujat gitu. Takutnya orang akan menghujat. Bagaimana sih Kak? Mungkin bisa diceritakan lebih detailnya atau ada kejadian yang membuat Kak Lala itu takut seperti itu? Dulu pernah pas untuk maju untuk menjawab, tapi jawabannya salah dan akhirnya disoraki. Disoraki? Itu ketika SMA? Iya, SMA. Sekarang Kak Lala kelas berapa? kelas 12. Kelas 12. Berarti kelas akhir ya? Dan kejadian itu terjadi ketika kelas berapa? Kelas 10 awal masuk ke sana. Kelas 10 awal masuk SMA. Iya. Ketika berjalan ke, kan itu kejadian di kelas 10. Nah, ketika naik kelas dan terus naik kelas, apakah Kak Lala pernah berupaya untuk mengatasi rasa cemas Kak Lala? Pernah berupaya tapi tidak sempat mencoba bercerita. Masih takut? Kalau boleh tahu, upaya seperti apa yang Kak Lala lakukan? Mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu tidak apa-apa, tapi tidak bisa. Tidak bisa? Hmm. Oke. Sebelumnya Kak Lala pernah menceritakan ini kepada teman dekat mungkin, atau keluarga, atau orang tua? Sejauh tidak pernah. Tidak pernah? Oke, fine. Berarti Kak Lala ini merasa takut atau cemas ketika ingin berbicara di depan orang banyak. Itu hanya terjadi di kelas, karena tadi kan Kak Lala sampaikan kalau hal itu terjadi di kelas ketika Kak Lala mau menjawab. Atau itu terbawa-bawa sampai ke luar, di kegiatan luar gitu? Belum pernah mencoba. Belum pernah mencoba. Jadi selama ini kalau misalnya Kak Lala di luar sekolah ya, di luar sekolah misalnya lagi hangout atau nongkrong sama temannya, Kak Lala belum pernah mencoba untuk berbicara dengan orang lain begitu? Kalau untuk teman dekat, saya berani. Untuk teman dekat yang dikenal ya? Iya. Berarti kalau untuk orang asing juga Kak Lala tetap takut? Iya. Berarti tadi kejadian yang Kak Lala lalui ketika kelas 10 itu sangat merubah diri Kak Lala gitu ya? Iya. Sebelumnya di SMP Kak Lala seperti itu atau tidak? SMP tidak, saya masih berani untuk mengangkat tangan jika ada guru yang menyuruh. Oke. Tadi kan Kak Lala sudah sampaikan kalau Kak Lala pernah berupaya untuk melakukan supaya Kak Lala tidak takut lagi dengan meyakinkan dirinya Kak Lala. Oke. Sebelumnya Kak Lala tahu apa penyebab intinya Kak Lala jadi seperti itu? Tidak, hanya itu saja. Hanya itu saja nih. Jadi Kak Lala pernah dengar nggak sih bagaimana itu komunikasi yang baik? Tadi kan Kak Lala sampaikan kalau Kak Lala itu takut ketika ingin raise hand atau berkomunikasi dengan orang lain, gitu kan, cemas ketika melaksanakan. Jadi Kak Lala ini cemas ketika mau berkomunikasi dengan orang lain. Kak Lala pernah cari tahu bagaimana itu komunikasi yang baik? Pernah. Pernah? Ya. Masih ingat Pak bagaimana itu komunikasi yang baik? Intinya komunikasi yang baik ya, jika kita berbicara orang lain dapat memahami. Nah iya, betul, sangat betul sekali. Jadi komunikasi yang baik itu ketika kita menyampaikan suatu pesan dan orang lain dapat menerima pesan itu dan memahami pesan itu dengan baik. Apakah Kak Lala pernah sebelumnya nih ya, Kak Lala pernah tidak menerapkan atau tahu bagaimana itu strategi komunikasi yang baik, strateginya? Belum kan? Oke, jadi di sini saya mau menjelaskan sedikit bagaimana itu strategi komunikasi yang baik. Pertama-tama yaitu yang tadi Kak Lala sampaikan dengan meyakinkan diri. Namun apabila itu gagal, Kak Lala bisa mencoba untuk mulai berlatih sendiri. Kak Lala pernah sebelumnya berlatih sendiri di rumah? Oke, bisa dicoba nanti ya di rumah. Kak Lala itu bisa selain meyakinkan diri, di depan cermin, ada cermin di rumahnya Kak Lala? Ada. Di depan cermin, Kak Lala coba bayangkan kalau pantulan cermin itu adalah orang lain. Jadi nanti Kak Lala bisa bicara, hai, misalnya dengan orang baru. Anggap saja orang yang di cermin itu adalah orang baru yang pertama kali Kak Lala lihat. Jadi Kak Lala bayangkan, dia ini misalnya namanya Zahra, atau Lulu, atau siapalah. Dan Kak Lala mau coba kenalan.
Coba Kak, coba bisa Kak Kalala praktekkan bagaimana caranya orang berkenalan. Halo. Nah, sangat bagus, sangat tegang ya, kelihatan sekali kalau Kalala sebetulnya sangat tegang. Kalau Kalala bisa rileks, Kalala bisa rileks, duduk serileks mungkin ya, untuk mengurangi ketegangan itu. Oke, bisa diulang lagi bagaimana tadi? Bagaimana ketika kita pertama kali ketemu terus Kalala berusaha untuk kenal seseorang? Itu sangat susah. Sangat susah. Iya. Oke, nanti Kalala bisa coba cari di YouTube atau mungkin saya bisa praktekkan ya. Misalnya nih kita baru pertama ketemu ya. Saya mau kenalan sama Kak Lala karena Kak Lala ini menurut saya menarik gitu. Bisa Kak Lala menghadap ke sana dulu? Menghadap ke sana. Oke, baik. Permisi. Hai. Boleh kita kenalan? Kenalkan dong. Nama saya Divi Ayu Sapitri. Kalau namanya Kakak siapa? Lala. Lala. Oke, namanya cantik seperti orangnya. Itu boleh dicoba ya nanti. Bisa Lala ulangi? Coba misalnya saya menghadap ke sini. Halo, permisi. Iya, hai. Nama saya Nuraini. Lala. Oke, ulang. Halo, permisi. Halo. Boleh kenalan? Boleh? Nama saya Lala Al-Zahra. Oke, Lala. Kenalkan nama saya Devi Ayu Sapitri. Ya, halo Devi. Halo. Oke. Bagaimana? Apakah rasa gugupnya masih sama seperti tadi? Lumayan berkurang. Lumayan berkurang. Kalau kita mau kenalan sama orang atau kita mau menyapa seseorang dahulu, tapi kita merasa gugup, salah satu trik yang bisa dipakai itu adalah dengan mengatur pernafasan. Misalnya tadi kayak tadi Kalala mau tegur saya kan, Kalala bisa atur nafas dulu. Gini ya, saya contohkan. Misalnya begini, Kalala mau tegur saya ini, terus habis itu Kalala gugup. Kalala bisa diam sejenak, fokuskan kalau Kalala itu mau tegur saya. Terus tarik nafas. Tahan. Buang. Tahan. Buang. Oke. Bisa dilakukan sampai Kalala betul-betul merasa tenang, lalu Kalala mencoba untuk menyapa orang itu. Bisa? Bisa. Oke. Terus selanjutnya selain pernapasan, apa yang perlu kita perhatikan yaitu menerima kekurangan. Kalau kita setiap orang itu tidak sempurna. Caranya seseorang beradaptasi itu berbeda-beda kan? Mungkin cara saya bersosialisasi berbeda, cara Kalala bersosialisasi juga berbeda. Jadi kita harus menerima kekurangannya. Kalau misalnya tadi Kalala gugup, berarti Kalala harus bisa menerima itu dan coba mengembangkan itu. Bagaimana caranya supaya Kalala tidak merasa gugup lagi? Bisa dipahami? Dan selanjutnya itu yang perlu kita sampaikan. Tadi kan kita singgung di awal kalau komunikasi yang baik itu ketika seseorang menyampaikan pesannya dan orang lain dapat mengerti kan dan memahami. Selain menerima kekurangan, coba fokuskan ke diri sendiri kalau yang mau saya sampaikan itu informasi dari saya supaya orang lain tahu. Ditanamkan dulu rasa cemasnya sehingga orang lain dapat mengetahui informasi yang saya dapatkan. Bisa dipahami? Oke. Lalu setelah ini kan tadi Kalala kita sudah banyak belajar nih mengenai tips dan trik, lalu cara-cara agar kita tidak gugup lagi ketika berkomunikasi. Apakah kira-kira Kalala bisa menerapkannya? Bisa, insya Allah ya. Kalau sudah menerapkan, apalagi kira-kira yang Kalala mau lakukan? Mungkin bisa dikembangkan nanti ya, dikembangkan. Atau Kalala punya ide nih, gimana caranya? Tadi kan kita udah belajar banyak, terus Kalala, siapa tahu Kalala punya ide gimana nih? Saya punya cara saya sendiri untuk menenangkan saya ketika ingin berkomunikasi dengan orang lain. Belum? Oke. Tidak apa-apa Kak, itu adalah hal yang wajar, oke? Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya Kalala jadi tahu bagaimana itu tips dan trik cara untuk menenangkan diri ketika ingin berkomunikasi dengan orang lain. Oke. Dari yang tadi kita sudah bicarakan nih, kita belajar banyak. Ada tidak yang ingin Kalala sampaikan? Semoga dengan
kita adanya konseling ini, saya tidak akan cemas lagi jika berbicara di depan banyak orang. Kala bisa simpulkan apa yang sudah saya sampaikan tadi? Beberapa tipsnya mungkin bisa Kala ulang kembali. Untuk berbicara dengan orang, kita mungkin bisa pertama-tama mengatur pernafasan agar tenang. Kemudian kita dapat menegur orang itu, Ya, tips tadi agar orang itu tahu apa yang akan kita Ya, sampaikan. betul sekali Kak Lala. Dan satu lagi Kak Lala ya, jangan lupa untuk belajar bagaimana cara mengembangkan agar tips-tips yang tadi kita sudah peroleh itu dapat jadi banyak, tidak cuma 2 tips, mungkin nanti jadi 3, 4 dan seterusnya. Oke? Apakah Kak Lala bersedia? Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi Kak Lala? Ya. Oke, jadi setelah mengikuti proses konseling tadi ini, apa yang bisa apa yang Kak Lala rasakan dari sebelum datang sampai setelah datang tadi? Kurangnya rasa cemas, kemudian ingin mencoba untuk berbicara di depan banyak orang. Oke, sangat bagus Kak ya. Setelah merasakan konseling ini tadi, apakah Kak Lala merasa menjadi lebih enteng atau lebih lega itu Kak? Iya, Lebih lega ya. Oke, karena kan tadi saya paham sekali dengan yang Kak Lala rasakan. Kak Lala cemas ketika berkomunikasi dengan orang lain, dan Kak Lala juga susah menyampaikan itu, bingung kan mau minta tolong sama siapa, sedangkan belum tentu orang lain mengerti mengenai masalah kita, kan? Jadi itu gunanya kita sebagai seorang konselor, untuk mendengarkan setiap orang yang ingin bercerita kepada kita. Mungkin nanti kalau ada juga temannya Kak Lala yang seperti itu, bisa disampaikan, bisa datang kepada kami sebagai sarana curhat kalau bingung, karena apapun yang kalian sampaikan di sini akan kita jaga dan tidak akan keluar ke tempat lain. Mungkin ada Kak Lala mungkin mau cerita, awalnya tadi mau ceritakan dengan orang tapi takut nanti dia cerita ke orang lain. Tenang, kalau sama kita itu kita akan rahasiakan apa yang kita ungkapkan tadi di sini, tidak akan keluar ke tempat lain. Tapi nanti tolong ya tips-tipsnya diaplikasikan supaya juga bermanfaat bagi Kak Lala. Baik. Oke, mungkin hanya itu saja dari saya. Dan mengenai soalnya jika melihat waktu kita sudah mulai habis ya mengenai dengan kesepakatan waktu di awal tadi, sebelumnya saya mohon maaf apabila di proses konseling ini banyak tutur kata saya yang tidak berkenan buat Kak Lala, atau mungkin saya terlalu berbelit-belit. Oke, sebelumnya semoga nanti apa yang sudah kita dapatkan bermanfaat bagi Kak Lala dan juga bagi saya. Sebelumnya terima kasih Kak Lala sudah secara sukarela datang ke tempat ini.